Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show dan masih dengan topik yang sama yaitu kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa dalam penerapan pelayanan yang Islami. Dan di sini juga kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh yang tentang penerapan pelayanan kesehatan yang berbasis syariah di Rumah Sakit Umum Meraksa ini tentunya juga bagaimana sih komitmen ini Pak pemerintah Kota Banda Aceh dengan pelayanan yang sudah diberikan di rumah sakit ini dengan pelayanan yang syariahnya. Iya, komitmen pemerintah Kota Banda Aceh terhadap semua ya sebenarnya, semua pelayanan, semua aktivitas di Kota Banda Aceh kan sesuai dengan visi adalah dalam bingkai syariah. Maka seperti rumah sakit ini yang sudah menjadi rumah sakit syariah, sambil kita berjalan, terus juga kita akan didik. Ya, akan didik seluruh SDM-nya itu mereka juga harus betul-betul memahami syariah seperti apa. Baik, saya potong sedikit Bapak ya, coba saya angkat telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, silakan Bapak. Ya, kami mau bertanya masalah ini Bu. Ini kan di rumah sakit merasa sudah dengan syariat Islam. Dan di Banda Aceh juga sudah ada PT Mahirah Muamalah. Iya. Kami mau bertanya apakah ke rumah sakit itu boleh ambil pinjaman di PT Mahirah Muamalah? Ini kepada Pak Wali kami bertanya. Terima kasih atas jawabannya Pak Wali. Itu saja Bapak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aminullah di Ulekari. Nah ini langsung tertuju kepada Pak Wali Kota ini, silakan Bapak. Baik. Siapa tadi? Pak Amirullah. Amrullah, bukan Aminullah. Pak Amrullah, terima kasih pertanyaan luar biasa. Memang kita sudah, Banda Aceh itu sudah mendirikan lembaga keuangan syariah yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Kita sudah mendapat penghargaan Entrepreneur Award kepada wali kotanya sebagai inovasi. Dan ini salah satu lagi nih Pak ya, selain rumah sakit dan juga ada PT Mahirah Muamalah. Jadi tugas daripada PT Muamalah Syariah ini, PT Mahirah Muamalah Syariah adalah dalam rangka menghidupkan dunia usaha ya. Karena kita di Banda Aceh juga, ini saya kupas sedikit ya, apa itu PT Mahirah supaya orang tahu ini apa hubungannya dengan rumah sakit. PT Mahirah Muamalah ini tugasnya adalah yang pertama adalah menghidupkan dunia usaha kecil yang tak terjangkau oleh bank. Yang selama ini mungkin mereka berurusan dengan bank 5 juta ke atas baru bisa urusan dengan bank. Tapi begitu 5 juta ke bawah ini ditolak dan majunya ke rentenir. Jadi dengan demikian, dengan kita hadirkan PT Mahirah Muamalah Syariah, tentu ini urusan dengan rentenir ini sudah sangat dirasakan sekarang di Kota Banda Aceh. Jadi nyak-nyak dan pedagang itu yang kecil-kecil sudah mendapatkan modal, tapi terkendala di non syariahnya ya, karena rentenir. Dan rentenir itu bunganya luar biasa. 3%, 10%, 5% per hari. Per hari. Jadi sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, riba, juga rugi lagi. Jadi maka kita dirikan ini, alhamdulillah sambutan masyarakat luar biasa dan kita terus bekerja dengan baik supaya PT Mahirah ini bisa memberikan. Soal ingin mendapatkan pinjaman kalau sakit, ya kalau sakit ini kan sekarang semuanya sudah ada BPJS. Jadi nggak perlu pikirkan lagi, sudah dibayar oleh BPJS. Tapi kalau misalnya katakanlah mau berobat ke tempat lain yang tidak ada ini silakan datang ke PT Mahirah, nanti klasifikasinya kemana dapat diberikan bantuan pinjamannya, pembiayaan istilahnya. Kalau dalam bank konvensional namanya kredit, tapi kalau dalam bank syariah namanya pembiayaan. Baik, lebih ke kredit konsumtif ini Pak, walaupun konsumtif. Iya, dan mungkin seperti itu penjelasan Pak Amrullah ya. Nah, kembali saya ke Dr. Fuzi. Nah Pak, Ibu, ini bahwa tadi sudah Ibu jelaskan bahwa Rumah Sakit Umum Meraksa sudah dengan pelayanan yang syariah. Kemudian juga tentu bagaimana dengan laundrynya, kemudian makanan-makanannya itu seperti apa Ibu? Terima kasih Bu
ketika di survei sertifikasi syariah itu yang dinilai utamanya itu dua, yaitu bagian gizi dan laundry. Jadi untuk laundry ini kita memastikan bahwa zat-zat kimia untuk laundry ini halal. Baik. Dan untuk rekanan yang pemasok, karena rumah sakit ini nggak boleh beli di pasar. Baik, harus ada rekanan. Rekanan. Dan rekanan ini harus mengajukan ke MUI, ke MPU provinsi kemarin itu, bahwa untuk mendapat bahwa produk mereka ini halal. Nah, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan zat-zat atau sabun pencuci laundry itu sudah bersertifikat halal. Itu untuk bagian gizi, yaitu makanan. Ini juga kita pastikan bahwa makanan ini halal. Jadi bukan hanya bahannya saja yang halal, tetapi bagaimana cara pengolahannya. Jadi kita membeli ayam, maka di tempat membeli ayam itu mereka harus menunjukkan, harus memberi ke kita bahwa cara pemotongan ayam ini harus berdasarkan syariah. Ya, jadi jangan potong-potong langsung, kan itu menjadi haram. Dan itu juga harus dipastikan ini. Dipastikan, ya. Benar. Jadi inilah yang ketika itu kita tugas utama berbenah. Waktu ingin survei bahwa laundry kita mengajukan ke MPU dari rekanannya. Setelah itu untuk pemesanan bahan-bahan makanan itu harus ada cara penyembelihan, cara pengolahan itu harus halal. Mungkin Ustadz ya, halal belum tentu baik, baik belum tentu halal gitu. Oke, nah Ibu tadi kan terkait dengan jika cairannya ataupun deterjennya sudah berlabel halal, nah kemudian bagaimana dengan prosesnya, cara pencuciannya, taharahnya itu bagaimana Ibu? Oh iya, kita sudah mendapat pendampingan bagaimana cara pencucian dari kain-kain yang bernajis, ada yang berdarah atau ada yang kena kencing atau ada yang kotoran-kotoran lain. Jadi ini juga sebenarnya ketika sertifikasi akreditasi juga sudah diajarkan, tapi mereka belum mengikuti syariah. Bahwa cara pemilahannya itu mulai dari ruangan harus dipilah yang bernajis dan yang tidak bernajis. Setelah itu ketika transportasinya ke laundry juga itu beda masuk pintunya. Yang bernajis masuk dari pintu samping, misal kita bagi yang non najis. Setelah itu di dalam ini karena perlakuannya beda Bu Leni, yang bernajis ini akan dicuci, dibersihkan najisnya dulu. Dibersihkan, setelah itu dengan 2 kulah ya Ustadz ya, kita juga punya. Setelah itu kita pastikan bebas dari najis, baru kita memasukkan ke mesin pencuci. Sebenarnya ini waktu akreditasi sudah diajar, tetapi ketika itu kita nggak punya SOP bagaimana cara membersihkan najis. Jadi dan coba saya angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik. Silakan Bapak dengan pertanyaannya. Pertanyaannya, saya mendengar dari negeri jiran, apabila dilakukan tindakan operasi, maka operasinya itu dikasih nampak sama keluarga pasien dengan alat sekarang kan punya alat CT misalnya, langsung kita kenapa tidak dikasih nampak? Karena menurut saya itu satu masalah, apalagi terjadi malpraktek. Seandainya diikuti cara-cara negeri jiran kita, maka malpraktek tidak akan terjadi karena dapat dipantau langsung. Nah, kemudian satu hal yang sangat saya sayangkan bahwa ada obat-obat yang mengandung zat haram itu, padahal ada obat tradisional yang bisa menggantikan obat tersebut. Kenapa tidak digunakan obat tradisional?
walaupun tidak belum ada lisensi, namun demikian sudah terbukti oleh para tabib menggunakan obat tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarmizi tadi. Mungkin langsung dokter yang menanggapi. Yang pertama apa ya? Ya, tadi terkait dengan saat tindakan operasi itu terkadang pasien tidak ditampakkan alat-alatnya ini Bu ya, karena mungkin mereka takutnya ada indikasi malpraktik seperti yang ditakutkan oleh rekan kita tadi. Ya, terima kasih Pak Tarmizi atas pertanyaannya. Mungkin ini cukup bagus untuk kami karena ini adalah implementasi pelayanan. Untuk tindakan operasi yang alat-alatnya tidak dibuka, misal contohnya alat yang tidak buka selesai operasi, misalnya kateter. Pasien ini kenapa kateternya tidak dibuka? Karena pasiennya belum bisa berjalan. Baik. Atau nanti belum boleh bergerak. Kalau kita pasang pispot, misal operasinya nanti apendik atau operasi besar, maka takut itu kan ada jahitan-jahitan, takut lepas atau pasiennya juga masih kesakitan. Untuk kalau untuk pemasangan pen atau patah itu memang ada waktunya. Tunggu dulu penyembuhan. Baik. Nanti kita akan di follow up lagi dengan foto ronsen apakah tulang ini sudah menyambung dan akan dibuka. Dan juga ada alat yang dipasangkan untuk urologi dengan pembengkakan ginjal. Itu juga ada waktunya. Mungkin ini juga kami akan lebih meningkatkan lagi adalah edukasi atau pendidikan ke pasien kapan mereka harus kontrol. Jadi itu bukan mungkin komunikasi dokter atau perawat kami yang perlu kami tingkatkan lagi bahwa itu ada waktunya akan dibuka. Mengenai obat-obat banyak yang haram. Memang kita di Rumah Sakit Meraksa alhamdulillah sudah tidak ada lagi obat-obat yang base-nya itu yang haram. Tapi untuk obat tradisional bisa dipakai rumah sakit. Tetapi di dalam pelayanan kesehatan ada namanya mutu dan keselamatan pasien. Baik. Mutu dan keselamatan pasien ini harus lebih kita utamakan. Kalau obat-obat tradisional ini sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan dan Balai POM, dan bila itu sesuai dengan indikasi medis, kami juga menggunakan. Baik. Nah, jadi ini ada aturannya untuk pasien, untuk mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Iya. Itu aja. Baik, boleh terima kasih Bu Dokter. Ya pemirsa di rumah, tanpa terasa waktu kita juga sudah 1 jam ke depan menemani pemirsa di rumah, tapi saya minta sedikit statement closing ini Pak ya, mungkin dari Pak Wali Kota kita, silakan Bapak apa yang disampaikan dengan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah ini sudah menjadi rumah sakit yang bersyariah. Baik, pertama sekali saya berharap kepada Rumah Sakit Meraksa sendiri yang sudah memberlakukan syariat Islam atau rumah sakit syariah, maka ini terus kita perbaiki ya, yang mungkin dirasakan masih belum, seperti tadi saya sampaikan, SDM harus semuanya mereka mengetahui, mampu mengelola secara syariah sampai kepada dokter-dokternya. Baik. Dan di samping itu juga tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat ini butuh pelayanan, datang ke rumah sakit ini butuh sembuh, butuh sehat ya. Jadi semoga dapat dilayani dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kepada seluruh masyarakat Aceh, kita sudah ada rumah sakit yang berlaku syariat ya. Silakan datang ke sini, lebih menjanjikan dari sisi kita dalam segala hal kita bernuansa syariah, dan apalagi kita di rumah sakit ini ingin terus beribadah, selalu akan dituntun oleh petugas atau dokter di rumah sakit nanti itu dalam koridor syariah. Iya, dan silakan dari Dokter Rudi sedikit ingin disampaikan. Ya, terima kasih. Kami dari manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa sangat mengharapkan dukungan dan kebijakan dari Bapak Wali Kota dan juga dari Dewan Pengawas Syariah untuk mendukung dan mensupport kami untuk dapat melaksanakan dan
pelayanan di rumah sakit Umraksa sesuai dengan syariat Islam. Apakah itu bidang manajemen maupun pelayanan kesehatannya. Baik, terima kasih Ibu. Dan Pak Fauzi, apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan Bapak. Harapannya bahwa dengan masuk ke rumah sakit Umraksa ini orang semakin dekat dengan Allah dan meyakini bahwa sakit ini adalah sebagai pengampun dosa. Apabila beliau bisa kembali ke rumah, maka akan lebih dekat dengan Allah. Baik. Kalau harus kembali kepada Allah, akan masuk ke dalam surga. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Fauzi, Bu Dr. Fuzi, dan juga Pak Wali Kota kita, Pak Aminullah Usman, atas kesempatan pagi hari ini dalam program Talk Show di ACTV. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita, dan semoga dapat bermanfaat bagi Anda, dan juga bagaimana pemerintah Banda Aceh sudah menjadikan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa Kota Banda Aceh sebagai rumah sakit yang memiliki pelayanan dengan syariah. Nah, mungkin juga ini bisa langsung dirasakan seperti apa pelayanan tersebut, dan mudah-mudahan juga seperti yang dikatakan oleh Pak Fauzi tadi. Baik, demikian saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.